Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan panduan bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita dianjurkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah ke dalam bulan suci Ramadan. Terkait dengan dalil Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik, amalan yang wajib kita laksanakan di dalam bulan Ramadan adalah berpuasa. Terkait hal ini perlu kita pahami bersama secara makna apa itu puasa. Pengertian puasa secara syariah adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan seksual dan hal-hal lain yang membatalkan sejak subuh hingga terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah. Ayatnya tadi yang saya bacakan, dalilnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makan minumlah hingga telang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Syarat-syarat puasa, syarat wajib yang harus dipahami, yaitu hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Apa saja? Yang pertama Islam, kemudian balik, berakal, tidak sedang dalam haid atau nifas, sehat, mampu, bukan musafir. Ada syarat sah, ya, syarat sah puasa. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sah hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat sahnya? Islam, niat, suci haid, suci dari nifas, dilaksanakan pada hari yang diperbolehkan puasa. Karena ada hari-hari yang tidak diperbolehkan, yaitu di hari-hari tasyrik, di hari-hari di hari-hari ketika Idul Fitri, ya Idul Adha, itu dilarang. Terkait rukun-rukun puasa, puasa itu mempunyai dua rukun yang menjadi inti dari ibadah tersebut. Tanpa kedua hal ini maka puasa menjadi tidak berarti. Apa saja? Yang pertama, rukun niat, yaitu berazam, berketetapan hati untuk mengerjakan puasa sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan takarub, mendekatkan diri kepadanya. Niat. Yang kedua, imsak atau menahan. Imsak artinya menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan semua hal yang membatalkan puasa dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Demikian dua rukun yang harus kita jaga dalam ibadah puasa ini. Amalan puasa yang disunahkan, ya, yaitu sahur. Keutamaan sahur itu barokah. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkan. Upayakan kita
bangun setiap malamnya untuk melaksanakan sahur. Kedua, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Di dalam hadis dikatakan, sahur itu makanan yang barokah, janganlah kalian meninggalkannya, walaupun hanya meneguk seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah, ini kemuliaan orang yang sahur ya. Mengakhirkan sahur, disunahkan sahur di akhir waktu. Anas radhiyallahu meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat, aku tanyakan, kata Anas, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Beliau menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Qur'an. Hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian mendengar azan padahal gelas ada di tangannya, janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya atau meminumnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, telah dikumandangkan iqamah salat ketika itu. Di tangan Umar masih ada gelas. Dia berkata, boleh aku minumnya? Ya, Rasulullah berjawab. Rasulullah bersabda, ya minumlah. Begitu. Ini dalil-dalil tentang diakhirkannya sahur. Kemudian dalil beranjuran disunahkan berbuka. Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Artinya dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Ketika azan berkumandang, segera berbuka. Jangan ditunda-tunda. Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka. Karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Nah, jadi dalil harus mempercepat berbuka. Kemudian adalah Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, maka minum dengan satu tegukan air. Jadi sunnah-sunnah berbuka dengan apa saja ya kalau memang tidak ada. Tapi kalau jika ada, diutamakan dengan kurma atau hal-hal yang manis. Kemudian Rasulullah SAW berbuka mengucapkan doa. Setelah berbuka, bismillah, minum air atau makan kurma, maka lantunkan doa ini. Dhahaba dhamu wabtalatul uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Ini anjuran kebaikan, lipatan pahala bagi orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Yang pertama, makan, minum dengan sengaja. Kedua, hubungan seksual di siang hari. Sengaja muntah, hilang akal atau pingsan, atau berubah niat. Kemudian murtad, keluar dari Islam. Keluarnya mani secara sengaja, mendapat haid atau nifas di saat berpuasa. Yang tidak membatalkan puasa apa saja? Makan dan minum karena lupa, keluar mani dengan sendirinya, memakai celak mata, berbekam, kemudian bersiwak dan kumur-kumur, mandi dan berenang, kemasukan asap atau debu, copot gigi, membasuhkan air ke telinga, muntah tidak sengaja, janabah ini mandi janabah ya. Kemudian disuntik di saat sakit dalam kondisi puasa tidak apa-apa. Menghirup aroma wangi-wangian ya nggak apa-apa, karena memang ketika ibadah kita harus terasa harum ya. Mencium istri atau suami ketika hendak pergi atau pamitan tidak apa-apa. Hal sunnah-sunnah dalam berpuasa apa saja? Makan sahur dengan mengakhirkannya, berbuka dengan mendahulukannya, salat malam, membaca Al-Quran, memperbanyak doa zikir istighfar, memberi makan orang berbuka, mandi, menjaga lidah dan anggota tubuh dari hal-hal yang mengurangi pahala ya, meninggalkan nafsu syahwat, kemudian memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan ilmu dan tilawah. Inilah hal-hal yang disunahkan. Nanti akan kita kaji satu demi satu di waktu yang lain. Kemudian terakhir beriktikaf. Nah,
Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa apa saja? Satu, orang yang berpergian atau safar. Yang kedua, orang yang sakit, hamil dan menyusui yang dikhawatirkan membahayakan janin dan bayi. Kemudian usia lanjut atau lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi puasa. Kemudian lapar haus yang sangat ya, dipaksa atau terpaksa, bisa dipaksa majikan atau dipaksa orang jahat untuk tidak berpuasa. Kemudian bekerja berat. Kemudian haid, nifas. Ini uzur syar'i ya. Terkait dengan puasa yang kita tinggalkan, kita diwajibkan untuk mengqadha. Nah, kita di tahun lalu misalnya ada puasa yang kita lewatkan, kita harus qadha. Apa yang dimaksud qadha? Adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan sebagai pengganti dari tidak berpuasanya pada bulan itu. Kemudian yang wajib mengganti atau mengqadha adalah orang yang meninggalkan puasa karena adanya uzur yang tidak permanen. Siapa itu? Wanita yang mendapatkan haid dan nifas di saat puasa lantas dia haid. Orang yang sakit yang bisa sehat kembali, wanita yang menyusui dan hamil yang tidak berturut-turut, berpergian atau musafir, orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah, keluar mani, makan minum secara sengaja dan semua yang membatalkan puasa. Nah, diqadha. Waktu mengqadha puasa adalah sampai tiba Ramadan berikutnya. Tahun kemarin nih ada hutang puasa, ini menjelang Ramadan ada waktu untuk bisa mengqadha. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa harus mengqadha setelah Ramadan dan membayar fidyah. Nah, bagi orang-orang yang sudah terlewat ya puasa, kemudian dia punya hutang, ulama mengatakan membayar fidyah dan qadha. Jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengqadha, harus berturut-turut. Kemudian orang yang wafat dan berhutang pada bulan puasa Ramadan, maka keluarganya yang wajib membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkannya. Tetapi kalau puasa nazar, keluarganya yang harus mengganti qadha puasanya. Jadi kalau nazar wajib qadha. Cuman bagi yang wafat dia punya hutang puasa cukup fidyah. Lalu apa itu fidyah? Fidyah adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar 1 mud sesuai dengan mud Nabi, kira-kira adalah sebanyak 2 tapak tangan Nabi, kurang lebih 6 ons kalau hitungan sekarang ya. Sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makannya sendiri. Yang diwajibkan membayar fidyah adalah orang yang meninggalkan puasa karena adanya uzur yang permanen, orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi, orang tua atau lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, wanita yang hamil dan menyusui. Kewajiban membayar fidyah harus dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Lalu kafarat. Apa itu kafarat? Kafarah adalah tebusan yang wajib dilakukan karena melanggar kehormatan bulan Ramadan. Mungkin ada sebagian umat Islam ini ketika berpuasa melakukan pelanggaran. Yang mewajibkan seseorang membayar kafarat adalah berhubungan seksual di siang hari bulan Ramadan ya. Nah, ini hati-hati. Makan dan minum secara sengaja tanpa uzur, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy'ari, namun Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal hanya mewajibkan qadha. Jadi ada dua pendapat terkait dengan makan minum secara sengaja di siang hari saat orang berpuasa dan dia kuat untuk berpuasa, sengaja dia. Dua pendapatnya, ada yang mengatakan kafarat ya, Abu Hanifah dan Imam Malik itu. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Adapun orang yang sengaja makan minum di siang hari, dia cukup mengqadha puasanya. Denda kafarat itu secara berurutan ada 3 macam, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Yang wajib membayar kafarat adalah laki-laki saja ketika melanggar tadi ya, hubungan suami istri.
Bila pelanggaran dilakukan berkali-kali, para ulama berbeda pendapat. Bila dilakukan dalam sehari, kafarahnya 1 kali. Bila dilakukan di lain hari, maka sebagian berpendapat kafarahnya 1 kali, yang lain berpendapat kafarahnya sejumlah hari pelanggaran. Kemudian amalan-amalan Ramadan diantaranya Qiyamul Ramadan atau sholat malam, sholat lail. Ini hadis tentang sholat lail. Rasulullah SAW pada suatu malam keluar dan sholat di masjid. Orang-orang pun ikut sholat bersamanya, dan mereka pun memperbincangkan sholat tersebut. Mereka pun ikut sholat bersamanya. Mereka memperbincangkan lagi hingga bertambah banyaklah penghuni masjid pada malam ketiga. Rasulullah SAW keluar dan sholat. Ketika malam keempat masjid tidak mampu menampung jamaah, hingga beliau hanya keluar untuk melakukan sholat subuh. Setelah selesai sholat, beliau menghadap manusia dan bersyahadat, kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya aku mengetahui perbuatan kalian semalam, namun aku khawatir diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak mampu mengamalkannya. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tidak pernah lagi melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Inilah dalil bahwa tidak mesti sholat tarawih dilakukan secara berjamaah dan turut menerus, ya. Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail. Dalil berikutnya, aku keluar bersama Umar bin Khattab suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Ketika itu manusia berkelompok-kelompok, ada yang sholat sendirian dan ada yang berjamaah. Maka Umar berkata, aku pun berpendapat kalau mereka berkumpul dalam satu imam, niscaya akan lebih baik. Kemudian beliau mengumpulkan mereka dalam satu jamaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Setelah itu aku keluar bersama imam mereka. Umar pun berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, orang yang tidur lebih baik dari yang bangun ketika itu manusia sholat di awal malam. Artinya dalil Umar bin Khattab ini dipakai kebanyakan umat Islam hari ini, bahwa berjamaah sholat tarawih mengikuti dalil dari yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Al-Qarisi ini. Jadi boleh ya sholat malam berjamaah mengikuti dalil ini. Kemudian Nabi SAW tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun selainnya sholat malam lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan janganlah menanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Lalu sholat 4 rakaat dan janganlah menanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Lalu beliau sholat 3 rakaat. Ini dalil tentang sholat 4-4-3. Ya. Namun ada beberapa sholat tarawih atau sholat malam dan witir yang dikerjakan Rasulullah. Ada 13 rakaat. Kemudian 22, kemudian nanti witir 3. Ada juga 8 rakaat ditambah 5 witir, ya kan. Ada 11 rakaat. 22 kemudian witir 1. Ada juga 11 rakaat dengan 4-4 1 salam, ya. Nah, ini beberapa cara untuk mengerjakan sholat malam dan witir. Kemudian amalan yang dianjurkan bulan Ramadan juga yaitu membaca Al-Quran. Dalilnya, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini keutamaan membaca Al-Quran. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turunlah ketenangan atas mereka, serta mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapannya. Masya Allah. Maka hidupkanlah amalan-amalan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian ada sunnah yang dianjurkan di Ramadan, itu adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah diam dan menetap di masjid dengan niat bertaqarrub kepada Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah nafilah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan membaca buku-buku agama. I'tikaf yang paling utama pada akhir bulan Ramadan, karena Nabi SAW hingga
karena Nabi tidak pernah meninggalkan hingga Allah mewafatkan beliau. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memasukkan kepalanya kepadaku, kata Aisyah, padahal beliau sedang beretikaf di masjid. Dan aku berada di kamarku, kemudian aku sisir rambutnya. Dalam riwayat lain, aku cuci rambutnya. Dan antara aku dan beliau ada pintu, dan waktu itu aku sedang haid. Dan Rasulullah tidak masuk ke rumah kecuali untuk menunaikan hajat. Artinya hajat di sini buang air, mandi, ya dibolehkan keluar dari masjid ketika dalam kondisi itikaf. Ini dalil-dalil itikaf semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Demikian panduan bulan Ramadan yang bisa menjadi salah satu ya ilmu bagi kita dan satu referensi ilmu bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan.